Penyerahan sertifikat selesai, para perwakilan penerima dipersilahkan kembali ke tempat dan dilanjutkan penyerahan bantuan dari DPR RI dan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka penanganan bencana alam dan pembentukan kampung siaga bencana di Kabupaten Pekalongan. Diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan. Bantuan berupa bantuan lumbung sosial untuk Kampung Siaga Bencana Kecamatan Tirto dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia senilai Rp133.612.800. Baik Bapak dan Ibu, demikian pra-acara pada hari ini dan selanjutnya adalah apel siaga dan pengukuhan kampung siaga bencana. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan selaku pembina apel menuju mimbar apel. Penghormatan. Laporan pemimpin apel. Laksanakan. Pengukuhan pengurus Kampung Siaga Bencana Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan oleh pembina apel. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya mengukuhkan saudara sebagai pengurus dan anggota Kampung Siaga Bencana berbasis kawasan, perlu saya menanyakan kepada saudara-saudara sekalian untuk dijawab dengan jelas dan tegas. Bersediakah saudara saya kukuhkan menjadi pengurus dan anggota KSB Kabupaten Pekalongan? Terima kasih. Perhatikan dan hayati kata-kata saya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa memperhatikan Permensos nomor 128 tahun 2011 tentang KSB. Pada hari ini, Kamis, tanggal 3 Maret 2022, bertempat di SMP Negeri Tirto, Kabupaten Pekalongan, saya mengumumkan secara resmi saudara-saudara sebagai pengurus dan anggota Kampung Siaga Bencana berbasis kawasan Kabupaten Pekalongan. Saya percaya saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Kajen 3 Maret 2022. Amanat pembina apel. Mohon izin Pak Sesdirjen, Pak Nurhuda, saya membacakan sambutan Bupati Pekalongan pada acara pengukuhan Kampung Siaga Bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Roben, Sekretaris Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Nur Huda, anggota DPR RI Komisi 8 Dapil Pekalongan. Yang kami hormati Mas Harso, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, rekan-rekan Kepala OPD yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Forkopimda, Pak Kabak-O, Pak Agus, Pak Dan Ramil. Yang kami hormati Camat Tirto, Kepala Desa Karangjompo, Tegal Dowo, Mulyorejo, Jeruk Sari, dan Pacar. Yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat serta rekan-rekan anggota Taruna Siaga Bencana Kabupaten Pekalongan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir dalam acara apel kesiapsiagaan dan pengukuhan Kampung Siaga Bencana di Desa Karangjompo Kabupaten Pekalongan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira terkait dengan bencana, Pak Sesdirjen, awal tahun ini Kabupaten Pekalongan dihadapkan bencana yang cukup luar biasa. Di daerah atas, Kecamatan Petung Riono, Lebak Barang, Kandang Serang ada longsor. Ya, termasuk Paninggaran ini, tempatnya Pak Nur Huda ini. Jadi, ya, kalau di bawah, tadi sudah sampaikan oleh Pak Nur Huda, ada Kecamatan Siwalan, Kecamatan Tirto, dan Kecamatan Wonokerto. Banjir dan rob. Ya, ini pinter ini pelaksanaannya di Karangjompo, desa yang memang secara rutin menjadi langganan, ya, dalam tanda kutip langganan bencana rob. Saya kira pelaksanaan pada hari ini tepat, dan tadi Pak Nur Huda sudah menyampaikan sementara baru 5 titik. Pak Nur Huda minta tolong dari Sesdirjen juga kalau bisa daerah atas juga disentuh. Ya, daerah atas terutama yang terkait dengan bencana longsor juga disentuh untuk ikut dalam program Kampung Siaga Bencana. Karena sekali lagi terkait dengan bencana ini bisa kita prediksi, ya, rutin tahunan berdasarkan data BMKG kita bisa mengetahui dengan curah hujan kira-kira kapan bencana ini akan datang. Ya, ini sesuatu yang secara keilmuan, ya, ini bisa kita lakukan persiapan antisipasi terkait dengan bencana yang ada di Kabupaten Pekalongan. Ya, sehingga pada acara hari ini saya kira tepat terkait dengan kesiapan kita dalam konteks penanggulangan bencana. Dan saya kira bencana ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah semata, kita sadar betul sinergitas antara pemerintah daerah, Forkopimda dalam ini Polres, Kodim, ya, termasuk elemen-elemen masyarakat, ya, termasuk taganannya, pramukanya, apalagi ini yang sudah dilatih pada siang hari ini, saya kira bisa menjadi energi baru bagi kita bersama dalam konteks mempersiapkan menghadapi bencana. Saya kira kegiatan yang sudah dilaksanakan 3 hari kemarin, ya, mulai tanggal 1 sampai 3 Maret ini bisa memberikan bekal, ya, berikan bekal bagi rekan-rekan, bagi para tagana, dan kami mohon bantuan ini dari Sesdirjen. Ini termasuk Bu Rahma, Kepala Dinas Sosial. Ini kalau perlu kita replikasi ini. Ini mungkin ide yang bagus terkait dengan penyiapan Kampung Siaga Bencana. Kalau tahun ini baru hanya ada 5, nanti kita pikirkan, usahakan dari APBN dan juga mungkin replikasi dari APBD. Hadirin yang kami hormati, dengan diadakan kegiatan Kampung Siaga Bencana diharapkan tentu saja meningkatkan kapasitas masyarakat lebih siap untuk menghadapi kerentanan dan resiko bencana, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah bencana dapat melakukan penanggulangan dengan tepat, cepat, dan tanggap dengan semangat gotong royong. Ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Roben, Pak Nur Huda, dan Pak Harso, Kepala Dinas Sosial Provinsi, yang pada hari ini hadir, dan kami terus terang aja, Kabupaten Pekalongan termasuk indeks rawan bencananya cukup tinggi. Ya, kita
periode Januari Februari kemarin longsor dan banjir. Maret kita juga siap siaga terkait dengan rob ini ya, karena prediksi BMKG juga curah hujan masih cukup tinggi, kita tetap harus bersiaga. Dan kami mohon dukungan dari Kementerian Sosial terkait dengan usulan-usulan kami dalam konteks penanggulangan bencana untuk bisa direalisasikan, Pak Roben dan Pak Huda. Saya kira nanti setelah ini kami akan merapat kepada beliau-beliau ya untuk persiapan Kabupaten Pekalongan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan terkait bencana yang kita hadapi. Saya kira itu dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Wallahumma fiq ila aqthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Pekalongan, Fadia Arafik. Laporan pemimpin apel. Terima kasih, sesuaikan dengan rencana. Bacakan. Penghormatan. Pembina apel berkenan meninggalkan mimbar apel. Dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan sikap siap siaga bencana oleh Camat Tirto, Bapak Agus Dwi Nugroho, SSTP. Pernyataan sikap siaga bencana. Pada hari ini, Kamis, tanggal 3 Maret tahun 2022, saya, Camat Tirto, atas nama masyarakat Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, menyatakan 1. Kesiapsiagaan melaksanakan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan Tirto maupun di wilayah lainnya di Kabupaten Pekalongan. 2. Siap bekerja sama dan saling membantu apabila terjadi bencana secara sukarela. 3. Menjunjung tinggi azas kebersamaan, gotong royong, dan rasa kesetiakawanan sosial dalam penanggulangan bencana. Demikian pernyataan sikap ini agar menjadi semangat dan motivasi bagi masyarakat Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, serta menjadi perhatian dari pihak terkait dalam penanggulangan bencana. Tirto, 3 Maret 2022, Camat Tirto, Agus Dwi Nugroho. Apel selesai, pemimpin apel dapat membubarkan pasukannya dan menyesuaikan dengan rencana.
Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi yel-yel dari KSB Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Dan Bapak Ibu demikian apel siaga dan pengukuhan Kampung Siaga Bencana Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya akan kita saksikan bersama simulasi penanggulangan bencana alam banjir. Simulasi uji SOP Kampung Siaga Bencana Alam Banjir oleh Kampung Siaga Bencana Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tahun 2022. Pelatihan pengurangan resiko bencana yang dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Kecamatan Tirto, dan ada 6 desa di kecamatan tersebut yang mengikuti kegiatan ini. Semua telah disosialisasi, dilatih, dan dimantapkan dalam kesiapsiagaan bencana melalui pelatihan pengurangan resiko bencana dalam wadah Kampung Siaga Bencana atau KSB di Kabupaten Pekalongan. Hadirin yang terhormat, tim yang dilatih yang selanjutnya disebut sebagai tim Kampung Siaga Bencana atau KSB Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ini akan melaksanakan gladi lapang uji SOP penanggulangan bencana banjir. Inilah gladi lapang oleh tim Kampung Siaga Bencana Kabupaten Pekalongan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Selamat mengikuti. Hadirin sekalian, kita saksikan bagaimana kehidupan normal situasi masyarakat Kecamatan Tirto. Mereka melakukan aktivitas keseharian sesuai dengan pekerjaannya. Ada petani, nelayan, pedagang, berkebun, begitu indah dan damainya suasana di Kecamatan Tirto. Dalam situasi seperti ini, pengurus KSB juga melakukan aktivitas di gardu sosial. Dalam kondisi normal seperti ini, tim KSB tetap melakukan kesiapsiagaan. Ketua tim memanggil koordinator tim mitigasi untuk melakukan koordinasi dan selanjutnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kerawanan bencana yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Tirto. Selain itu, tim mitigasi juga melakukan kegiatan sosialisasi tentang masa pandemi COVID-19 di mana kita masih harus terus waspada sehingga masyarakat tetap untuk diberikan pemahaman tentang betapa pentingnya mengikuti vaksinasi, tetap memakai masker dan selalu mencuci tangan. Hadirin sekalian, yang kita saksikan adalah lokasi kegiatan uji SOP ini di lokasi yang sesungguhnya, di mana lokasi sini adalah lokasi yang terdampak banjir.
Kita lihat sebelah kiri kita ada aktivitas masyarakat yang sedang melakukan kegiatan dan disosialisasi oleh tim KSB, yaitu tim mitigasi untuk melakukan pengurangan risiko bencana, termasuk memasang rambu-rambu evakuasi bencana. Inilah yang pertama kali dilakukan oleh tim KSB dalam situasi aman. Tim mitigasi juga melakukan pemasangan jalur evakuasi sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui jalur aman di saat harus evakuasi mandiri saat terjadinya bencana. Kemudian, tim mitigasi kembali ke gardu sosial untuk melaporkan hasil investigasi lapangan serta membuat sisi kegiatan yang sudah dilakukan di lapangan. Di gardu sosial telah dibuat oleh tim KSB kelengkapan direktori, yaitu peta kawasan bencana, jalur evakuasi, sumber potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dan juga SOP atau standar operasional prosedur yang merupakan satu bentuk kesepakatan yang dijadikan aturan dalam rangka pengurangan risiko bencana. Cuaca yang biasanya terang benderang tiba-tiba mendung. Hujan membasahi bumi Kecamatan Tirto. Hujan bertambah lebat, petir menyambar tiba-tiba membawa air besar yang datang, banjir pun tiba. Masyarakat terdampak panik, ada yang memukul kentongan, menandakan bahaya yang datang menerjang, ada yang berlari ke tempat aman, namun ada juga yang terjebak di lokasi banjir. Di dalam situasi seperti ini, semua mencoba untuk menyelamatkan diri. Terlihat ada salah satu masyarakat tergopoh-gopoh berlari menuju gardu sosial melaporkan kejadian. Pengurus KSB menerima laporan dan segera mengumpulkan semua koordinator KSB membuat strategi penyelamatan korban bencana. Lalu tim TRC dipanggil ke gardu sosial dan mendapatkan arahan dari pengurus KSB untuk segera melakukan peninjauan dan melakukan rapid assessment. Tim TRC segera menuju lapangan dengan menggunakan kendaraan motor yang merupakan potensi mereka sendiri. Melihat situasi dan salah satu dari mereka melaporkan kejadian yang sesungguhnya yang mereka lihat di lapangan.
memanggil tim evakuasi. Setelah mendapatkan arahan, tim evakuasi menuju ke lokasi lapangan untuk melakukan pertolongan dengan menggunakan kelengkapan dan peralatan seadanya. Sumber daya potensi kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk digunakan sebagai alat pertolongan. Kalian bisa kita lihat tim evakuasi membawa alat dengan seadanya sebagai tanda kearifan lokal mereka. Di sisi lain, pengurus KSB memanggil tim shelter untuk mendirikan tenda darurat untuk kebutuhan pengungsian atau penyintas, bahu-membahu satu dengan yang lain, saling membantu demi berdirinya pelayanan kebutuhan tempat pengungsian untuk mereka yang terdampak bencana. Ketua KSB memerintahkan kepada tim shelter untuk melakukan pengendalian pengungsian dan memanajemen pengungsian. Ketua pengurus KSB kembali memanggil tim LDP dikarenakan ada korban yang tidak mau dievakuasi dan untuk memberikan layanan dukungan psikososial menenangkan penyintas untuk tidak panik dan meyakinkan mereka bahwa saat ini mereka sudah di lokasi yang aman. Selanjutnya, pengurus KSB memanggil tim logistik dan dapur umum. Dapur umum dan tim logistik untuk membagikan kebutuhan logistik pada masyarakat yang terdampak dan diambil dari lumbung sosial. Namun, dikarenakan kekurangan perlengkapan, banyak korban yang terdampak harus dirujuk ke rumah sakit. Ketua KSB menghubungi Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan. Atas perintah Bupati Kabupaten Pekalongan, maka bergeraklah tim penanggulangan bencana BPBD, Damkar, Basarnas, Dinas Sosial, TNI, dan Polri, Dinas Sosial dan Tagananya, dan seluruh lembaga lainnya menuju ke lokasi bencana karena dalam penanggulangan bencana dibutuhkan kolaborasi atau sinergitas satu dengan yang lainnya. Tim Tagana Kabupaten Pekalongan
segera menuju ke pengungsian untuk selanjutnya mengambil korban yang memang harus dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kita lihat tim dapur umum lapangan segera mendirikan dapur umum untuk memberikan layanan kebutuhan petugas. Di sisi lain, ada korban yang tertindih oleh pepohonan membutuhkan keahlian khusus untuk menolong korban, maka tim Tagana turun ke lokasi. Hadirin sekalian, kita saksikan bagaimana semua tim melakukan aktivitas pertolongan dalam penanganan bencana ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka yang selalu mendahulukan sinergitas kolaborasi dalam penanganan bencana ini. Semua tim KSB bekerja pelayanan pengungsian. Situasi dinyatakan terkendali. Kembali tim TRC menyusur lokasi untuk memastikan apakah benar-benar semua masyarakat yang terdampak sudah dievakuasi hingga situasi benar-benar dinyatakan terkendali. Dilanjutkan peninjauan kampung siaga bencana. Kami persilahkan Bapak Ibu tamu undangan untuk meninjau langsung tenda posko, tenda logistik, tenda dukungan psikososial, dan dapur umum. Hadirin ya sekalian, bisa kita saksikan di tengah-tengah terjadinya pelayanan pertolongan kepada korban bencana, ada saja dari oknum warga yang melakukan pencurian di shelter. Situasi seperti ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, tapi kita sigap keamanan bersama semua elemen penanggulangan bencana menyelesaikan permasalahan ini. Kami undang Bapak Ibu hadirin sekalian untuk meninjau lokasi gardu sosial yang dibuat oleh tim KSB. Dalam waktu 3 hari mereka sudah mampu memetakan situasi kondisi di wilayah Kecamatan Tirto ini. Dan di dalam gardu ada lumbung sosial yang juga merupakan bantuan stimulan dari DPR RI dan Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan perlengkapan kebutuhan kebencanaan.